Jelang hadapi Afghanistan, supporter Timnas Indonesia merahkan stadion di Jeddah dukung Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 dipastikan tetap ngotot lawan Afghanistan. Patrick Kluivert bahagia, PSSI dikabarkan lobi 2 gelandang keturunan. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Kelompok supporter Indonesia di Arab Saudi, Garuda Saudi, siap merahkan tribun stadion di Jeddah demi mendukung Timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Ya, antusiasme supporter di Arab Saudi semakin tinggi usai Timnas Indonesia tampil apik di Piala Asia U17. Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Timnas Korea Selatan U17 dan membantai Yaman dengan skor telak dan lolos ke Piala Dunia U17. Melihat hasil itulah, supporter Garuda Saudi semakin antusias menyaksikan perjuangan Garuda Muda di Piala Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Afghanistan U17 yang digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 11 April. Laga itu akan kick-off pada pukul 0:15. Perwakilan Garuda Saudi, Muhammad Erlangga, mengatakan bahwa supporter begitu antusias untuk mendukung penuh Garuda Muda. Erlangga dan rekan-rekannya mengusahakan bisa membawa bendera hingga megafon untuk perlengkapan mendukung Timnas U17. Mereka tidak bisa terlalu mencolok dari segi kreativitas karena aturan ketat di Arab Saudi. Cara lain untuk membuat kehadiran supporter Indonesia disadari adalah dengan kompak memakai baju merah. Kami menghimbau teman-teman yang mau datang pakai baju merah atau atribut Timnas, kalau punya bendera merah putih bisa dibawa sendiri, karena itu pasti boleh lewat. Makanya kita bikin hashtag Jeddah Merah, karena kebetulan selama Piala Asia U17 ini Timnas bertanding di stadion yang sama 3 kali, tidak pindah ke stadion lain atau ke Taif, mainnya di Jeddah selama fase grup, jadi kami bikin hashtag Jeddah Merah. Jadi mudah-mudahan 1.000 lebih orang yang datang ini bikin stadion merah dan mudah-mudahan kelihatan di TV karena kita posisinya tepat di tengah stadion, tandas Erlangga. Sementara, Timnas Indonesia U17 dipastikan akan tetap ngotot memburu kemenangan melawan Afghanistan U17 pada laga ketiga Piala Asia U17 2025. Garuda Asia diminta tetap fokus meski sudah dipastikan lolos ke perempat final. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan timnya tidak mau terbuai sudah mencapai target di Piala Asia U17 2025. Dia menginstruksikan armadanya tetap fokus melawan Timnas Afghanistan U17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal pada Jumat 11 April pukul 00.15. Nova Arianto mengatakan sangat senang timnya berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, Garuda Asia akan berusaha tetap memberikan performa terbaik karena perjalanan di Piala Asia U17 belumlah selesai. Ya, yang pasti setelah kami lolos Piala Dunia U17, kami bersyukur sama seperti awal kami datang di sini, saya minta pemain fokus setiap laganya. Kami tidak mau melihat lolos Piala Dunia U17 atau tidak, atau kami harus juara grup ataupun final, itu tidak saya pikirkan, kata Nova. Ya, mantan pelatih, di mana mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan timnya akan menyiapkan diri sebaik mungkin demi menyapu bersih kemenangan dalam fase grup C meski laga ini tak mempengaruhi posisi Garuda Asia di puncak klasemen. Lawan Afghanistan, saya minta semua pemain bersiap dan fokus. Di mana Timnas Indonesia U17 dipastikan finish sebagai juara grup C. Kini pasukan Nova Arianto mengantongi 6 poin setelah mereka menang 1-0 atas Korea Selatan dan 4-1 versus Yaman. Sementara itu, Sobat Kamus Bola, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia sebab PSSI dikabarkan sudah melobi 2 gelandang keturunan. Kabar itu disampaikan akun yang biasa melakukan penelusuran pemain keturunan di luar negeri yaitu @football.indonesia. Timnas Indonesia berpotensi ketambahan pemain keturunan pada Juni 2025. 2 pemain keturunan posisi gelandang sudah dihubungi PSSI, selanjutnya tinggal menunggu hasil lobi dari PSSI. Tulis football.indonesia di akun Instagramnya. Tak diketahui secara pasti siapa 2 pemain yang dimaksud tersebut, namun informasi lain disampaikan ex pesepak bola Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan Yusa Nugraha. Mantan pemain junior Feyenoord Rotterdam itu mengatakan, PSSI sudah menghubungi gelandang VfB
Stuttgart 2 yang mentas di Liga 3 Jerman Laurin Ulrich. Perwakilan PSSI, Fardi Bahdim juga sudah melakukan komunikasi dengan ayah dari Laurin Ulrich. Laurin Ulrich sudah didekati oleh PSSI. PSSI sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin. Agen dari PSSI, Fardi Bahdim juga sudah menghubungi ayahnya, kata Yusa Nugraha. Dengan Laurin sendiri, PSSI belum melakukan komunikasi karena diminta fokus bersama klubnya. Akun @football.indonesia jadi yang pertama mengabarkan jika Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia. Pesepak bola 20 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Dia merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya. Kakek pihak ayahnya lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda. Saat ini, Laurin hanya memegang paspor Jerman, tidak ada paspor Indonesia, tulis akun tersebut. Ya, Laurin saat ini membela klub Liga 3 Jerman VfB Stuttgart 2, berperan sebagai playmaker. Pesepak bola 20 tahun ini mencetak 3 gol dan 5 assist dari 12 laga Liga 3 Jerman 2024-2025 bersama sang klub. Dan terbaru dia mencetak gol via tendangan bebas pada akhir pekan lalu. Sayangnya dalam laga itu, VfB Stuttgart 2 kalah 1-2 dari Viktoria Köln. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Laurin Ulrich dipromosikan ke tim senior VfB Stuttgart yang eksis di Bundesliga. Dan bicara bermain bersama tim senior VfB Stuttgart, Laurin Ulrich juga pernah merasakannya. Dia bermain 5 menit saat VfB Stuttgart kalah 1-2 dari Bayer Leverkusen di pekan ke-15 Bundesliga 2022-2023. Piala Asia U17 dan balas dendam elegan Timnas Indonesia atas kekecewaan di level regional. Dari 4 wakil Asia Tenggara yang bertarung di pentas Piala Asia U17 edisi 2025, Timnas Indonesia mencatatkan pencapaian yang paling gemilang di turnamen. Meskipun harus bertarung dengan tim-tim kuat sekelas Korea Selatan dan tim kuat seperti Yaman, Putu Panji dan kolega di luar dugaan berhasil menuai poin sempurna dalam 2 laga awal berturut-turut. Penampilan impresif pasukan muda merah putih ini ternyata secara tak langsung menjadi sebuah momen balas dendam atas nasib tak memihak yang sempat mereka terima pada gelaran Piala AFF U16 tahun 2024 lalu. Sekedar mengingatkan, Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah di pentas regional Asia Tenggara U16 setahun lalu harus mengakhiri turnamen dengan predikat sebagai tim peringkat ketiga saja. Pencapaian Evandra Florasta dan kolega bahkan saat itu masih berada di bawah Australia dan Thailand yang menjadi 2 tim petarung terakhir di partai puncak gelaran. Apa yang kini tengah diraih oleh Timnas Indonesia U17 tentunya merupakan sebuah hal yang berbanding terbalik dengan pencapaian mereka di level regional lalu. Yang mana pencapaian tersebut bisa menjadi sebuah pembuktian kualitas sebenarnya dari pasukan Garuda Muda ini. Menyadur laman Match Report, ASEANFootball.org dan juga Transfermarket.com, Timnas Indonesia sendiri mengalami nasib yang kurang mengenakan di pentas Piala AFF U16 lalu. Di babak semifinal, gelaran Indonesia yang bermain melawan Australia sejatinya mampu mengimbangi permainan The Young Socceroos. Mereka bahkan unggul terlebih dahulu melalui Zahabi Goli ketika pertandingan baru berjalan 4 menit. Namun sayangnya, penampilan impresif anak-anak Garuda itu ternoda dengan keputusan wasit Koji Takasaki yang memberikan hukuman 2 kartu kuning kilat kepada Raihan Apriansyah di mana kartu kuning pertama diberikan pada menit ke-22 dan kartu kuning kedua diberikan di menit ke-28. Alhasil, Indonesia yang saat itu tengah on fire permainannya sudah harus bermain dengan 10 pemain saja semenjak menit ke-28. Sebuah kenyataan yang pada akhirnya harus disesali karena keunggulan jumlah pemain di laga itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Australia. Hingga pada akhirnya pertandingan yang penuh dengan drama itu pun berakhir dengan kemenangan 5-2 Australia dan membuat Timnas Indonesia harus terhenti langkahnya di fase semifinal. Uniknya, kekecewaan mendalam yang didapatkan oleh anak-anak muda ini seolah mereka balas tuntas dengan bunga-bunganya di gelaran dengan level yang lebih tinggi Piala Asia U17. Ketika dalam 2 pertandingan pertama fase grup, Indonesia sudah memastikan diri lolos ke fase 8 besar sekaligus mengamankan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia U17. 2 finalis Piala AFF U16 yang mengalahkan prestasi mereka justru tampil meragukan. Thailand yang menjadi runner-up gelaran Piala AFF U16 edisi tahun lalu terkonfirmasi harus
pulang cepat di matchday kedua. Sementara Australia yang berstatus sebagai kampion Piala AFF 16 masih harus tertatih menjalani pertarungan dan baru bisa memastikan nasib mereka hingga pertandingan pamungkas di grup B. Sepertinya balas dendam atas kekecewaan dengan memberikan prestasi seperti ini adalah sebuah cara yang sangat elegan ya.